Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti sebagai mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika Cibitung. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan beberapa hal penting mengenai kesetaraan gender di lingkungan kerja. Teman-teman semua, tentunya kalian sudah mengetahui betapa kesenjangan gender di lingkungan kerja sangat terlihat dan sering terjadi, dimulai dari penempatan jabatan dan sebagainya. Oleh karena itu, presentasi ini akan fokus membahas tentang bagaimana perusahaan menangani kesenjangan gender di lingkungan kerja yang perlu Anda ketahui. Baik teman-teman semua, apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah suatu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merajuk pada tanggung jawab, kesempatan, perlakuan, serta penilaian pada kaum laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan serta kehidupan. Sejak 1908, keadilan dan kesetaraan gender sudah dipelopori oleh Ibu Kartini. Ibu Kartini berjuang untuk mendapatkan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki, khususnya dalam bidang pendidikan. Sehingga pada saat ini, para kaum wanita dapat bersekolah tinggi dan mewujudkan cita-citanya. Dan sampai sekarang, antara laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, namun tidak terlepas dari kodrat seorang perempuan. Berikut ada salah satu kutipan pemikiran dari Ibu Kartini, yaitu, "Tahukah engkau semboyanku? Aku mau." Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata aku tiada dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat "aku mau" membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Mengingat perjuangan Ibu Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan gender atau emansipasi wanita pada masanya, di mana pada saat itu wanita dipandang rendah dibanding lelaki. Wanita yang mengurus rumah dan melayani suaminya. Mereka tidak diperbolehkan untuk bersekolah tinggi ataupun memiliki pekerjaan. Mungkin karena pada saat itu, para orang tua berpikir percuma saja menyekolahkan tinggi para anak perempuannya, jika pada akhirnya mereka hanya akan berada di dapur. Namun, pada zaman milenial ini, banyak sekali wanita merambat menjadi wanita karir dan seorang ibu rumah tangga. Kembali lagi, mengingat tidak terlepas dari kodrat seorang perempuan, di mana para wanita yang memilih untuk menjadi wanita karir bukan berarti menjadi seorang kepala keluarga yang harus mencari nafkah untuk keluarganya. Mereka hanya membantu meringankan beban suami dan memiliki tabungan pribadi yang tidak menjadikan mereka bergantung pada suami. Double job yang mereka tanggung pasti tidaklah mudah. Disinilah perlu adanya dukungan dari pihak keluarga dan perusahaan di mana tempat mereka meniti karir. Namun pada lingkungan kerja sering terjadi kesenjangan gender. Apa itu penyebab kesenjangan gender di lingkungan kerja? Yang pertama ada dari tingkat pendidikan. Kesadaran masyarakat yang kurang akan pentingnya pendidikan. Kesetaraan gender dalam hal ini dapat dicapai dengan 3 hal. Yang pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan atau right to education. Yang kedua, hak dalam proses pendidikan di dalam lingkungan yang mendukung kesetaraan gender atau right within education. Yang ketiga yaitu hak akan hasil pendidikan yang mendukung pencapaian berkeadilan atau right through education. Penyebab yang kedua ada di pengalaman kerja, di mana pandangan bahwa perempuan hanya mengurusi rumah tangga dianggap tidak memiliki pengalaman kerja yang profesional.
Namun kesetaraan gender ini dapat dicapai dengan adanya mengubah strategi perekrutan untuk meningkatkan keragaman gender. Penyebab selanjutnya yaitu budaya patriarki, di mana pemikiran para masyarakat tentang anggapan peran perempuan membuat kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan terbatas. Selanjutnya ada tuntutan untuk mengasuh anak dan mengurus keluarga. Perusahaan dapat menangani kesenjangan ini dengan pertama yaitu mendukung fleksibilitas kerja dan work-life balance, di mana fleksibilitas kerja ini tidak hanya untuk karyawan wanita, sebab karyawan pria terkadang juga membutuhkannya. Karena terkadang mereka juga harus berbagi peran dan tanggung jawab dalam mengasuh anak. Yang terakhir ada diskriminasi. Diskriminasi di sini ada berbagai macam. Yang pertama, salah satunya ada stereotip atau citra baku, yaitu pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan ketidakadilan. Yang kedua yaitu ada kekerasan atau violence, yaitu suatu serangan terhadap fisik maupun psikologi seseorang, sehingga kekerasan tersebut tidak hanya menyangkut fisik atau perkosaan dan pemukulan, tetapi juga non-fisik yang berupa pelecehan seksual, ancaman, paksaan yang biasa terjadi di rumah tangga, tempat kerja, dan tempat umum. Lalu, bagaimana cara perusahaan dalam menangani kesenjangan gender di lingkungan kerja ini? Yang pertama yaitu kampanye. Dengan cara mempromosikan non-diskriminasi dan kesetaraan melalui kampanye dan perundingan bersama. Contoh kampanye ini bisa berupa memberikan kesetaraan gaji dan mengubah strategi perekrutan untuk meningkatkan keragaman gender. Yang kedua ada pelatihan. Contohnya yaitu pendidikan kepada pekerja tentang apa itu kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Dapat diterapkan dengan menerapkan kebijakan yang tegas terhadap pelecehan di tempat kerja. Yang kedua, memberikan pelatihan pada level pimpinan. Ajarkan mereka cara mengidentifikasi diskriminasi gender di tempat kerja dan cara menghadapinya. Yang ketiga, dengan cara sosialisasi, yaitu dengan meningkatkan kesadaran di antara pekerja tentang K190. K190 adalah konvensi yang dapat mengubah kehidupan yang akan membantu jutaan pekerja untuk memiliki lingkungan kerja yang lebih aman, membantu menghilangkan segala bentuk kekerasan dan pelecehan, terutama kekerasan berbasis gender. Pada bulan Juni 2019, Konferensi Perburuhan Internasional mengatakan SOP kekerasan dan pelecehan di dunia kerja dengan mengadopsi alat internasional yang menjadi terobosan, yakni Konvensi 190 atau K190 dan Rekomendasi 206 atau R206. Konvensi ini melindungi semua pekerja terlepas dari status kerja mereka, magang untuk mendapatkan keterampilan, bekerja dengan status magang, orang dalam pelatihan, pekerja yang diberhentikan dari pekerjaannya, sukarelawan, dan pencari kerja. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap para wanita di lingkungan kerja. Berikut salah satu sosialisasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan di Cikarang. Mereka memasang mading yang berisikan tentang penyelenggaraan K190.
Terus apa sih benefit dari perusahaan yang membangun kesetaraan gender? Sebuah survei Atlassian tentang keragaman dan inklusi mengungkapkan bahwa ada 80% responden yang menganggap keragaman dan inklusi penting untuk menciptakan tempat kerja yang sukses. Tenaga kerja yang beragam dan inklusi menghasilkan keterlibatan karyawan, inovasi, keuntungan finansial, dan pangsa pasar yang besar. Kuncinya adalah keberagaman dan inklusivitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.